Setelah kita paham, memandang asal usul diri kita ini secara tarki, yang diri kita itu adalah ruh, yang ruh itu adalah nyawa, nyawa itu adalah napas, napas itu adalah sir, sir itu adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sifat yang 7, sama basar kalam ilmu kuda iradat hayat. Lalu siapa sifat yang 7? Sifat yang 7 itu adalah zat. Siapa zat? Zat itulah wujud kita. Siapa wujud kita? Itu yang sebut namanya insan. Ini disebut namanya tarki. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Dia menyembah aku, dia mengingat aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya dan yang diingatnya itu bukanlah diriku, tapi yang disembah dan diingatnya itu adalah lafaz Allah, tulisan Allah, asma Allah. Inilah syirik, tulen namanya. Ya, tulen itu yang syirik. Makanya ibadah mereka yang mereka lakukan puluhan tahun lamanya, maka ibadah mereka itu tertolak, ibadah yang tidak diterima oleh Tuhan. Disebabkan karena diri mereka itu betul-betul kafir, kata Allah. Apa yang menyebabkan diri mereka kafir? Lalu dikatakan Allah diri yang kafir itu adalah diri yang najis, karena mereka tidak mengenal akan Robnya, dan mereka juga tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Makanya orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal siapa rahasia dirinya, maka dikatakan Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya diri mereka adalah najis disebabkan karena mereka tidak mengesahkan Allah. Apa sebabnya mereka tidak mengesahkan Allah? Karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka tidak mengenal siapa dirinya. Kalaupun mereka mengatakan mengenal Allah, mereka bertuhan kepada Allah itu hanya bertuhan sebatas mengenal huruf, mengenal nama, tapi tidak mengenal diri yang punya nama. Ini ibadah yang tertipu, ibadah yang sia-sia, amal yang fata morgana namanya Bapak Ibu. Ya. Ini yang mesti kita pahami. Ya. Jangan kita mengira dan menyangka bahwa kita telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah. Padahal amal kita, diri kita menjadi batu licin saja Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Ya. Salat subuh yang kita dirikan karena kita tak mengenal Allah, itu syirik, dosa. Salat zuhur yang kita dirikan karena tidak mengenal Allah, itu syirik, dosa. Setiap salat berdosa, setiap beribadah berdosa, karena dia tidak mampu mengenal yang ia sembah itu. Ini yang mesti kita hati-hati Bapak Ibu. Ya. Hati-hatinya maksudnya jangan amal dan diri kita ini menjadi batu licin bagi diri kita sendiri. Ya. Nah, disinilah kita wajib bermakrifat, wajib kita mengenal Allah itu sebelum mati Bapak Ibu. Jadi ilmu makrifat itu wajib dipelajari. Ya. Bukti wajibnya, kalau kita tidak mengenal Allah dalam hidup, tak mengenal Allah kita dalam beribadah, tak mengenal Allah kita dalam beramal, maka seluruh amal ibadah dan ketaatan kita sepanjang umur hidup kita ini meninggalkan cangkangnya, maka amal kita itu tertolak itu. Sia-sia belaka Bapak Ibu. Itu yang dikatakan namanya najis batin. Jadi yang dikatakan najis batin itu tidak mengesahkan Allah, tidak mampu memandang Allah, tak mampu menilik Allah.
pada sekalian yang wujud, pada sekalian alam, dan pada dirinya. Itu yang najis batin. Dicuci pun, dibersihkan pun dengan 7 lautan, 7 samudra, maka tidak akan pernah bersih dan suci dirinya Bapak Ibu. Jadi pahamilah, tiliklah ke dalam. Sudah berapa umur kita, sudah berapa usia kita, lalu bagaimana amal ibadah dan ketatan yang kita lakukan? Apakah amal ibadah yang sudah dipandang indah Allah di sisi Allah, atau amal ibadah yang dipandang indah nas, hanya di sisi manusia? Secara zahir kita disebut ahli ibadah, secara fisik kita disebut orang surau, orang masaji, orang langgar, ahli sujud, ahli zikir, ahli ibadah. Tapi secara hakikat kita ini dikatakan adalah orang yang munafik. Kita dikatakan orang yang fasik. Mulutnya mengaku beriman, tapi hatinya kafir kepada Allah. Inilah yang disebut namanya orang yang fasik itu. Ini yang pertama Bapak Ibu, memahaminya. Yang kedua, orang ahli tasawuf atau orang sufi, kalau dia mengingat Allah, yang diingatnya itu adalah diri yang bernama Allah, diri yang punya nama. Lalu bagaimana caranya untuk mengingat diri yang bernama Allah? Bagaimana cara mereka untuk mengingat diri yang bernama Allah? Untuk mengingat diri yang punya nama, untuk mengingat diri yang bernama Allah, mereka mesti paham siapa dirinya yang sebenarnya. Siapa yang sebenar diri itu? Makanya dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, siapa yang tahu dengan rahasia dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Kalau memang betul kita Bapak Ibu, kita ingin kenal Tuhan, betul kita ingin kenal Allah, betul kita akan kenal Rabb, maka kenali diri dahulu. Tilik diri ini ke dalam, baca diri ini ke dalam, Iqra ke dalam. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Maka untuk menilik dan menyentar diri ke dalam, perlu namanya kebeningan hati, perlu kesucian diri. Karena kebeningan hati, kesucian diri, kalau kita menilik ke dalam, pasti tahu kita siapa diri kita yang sebenarnya. Karena Nabi katakan apa? Al-qalbu kamislil mir'a, man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu, hatinya orang yang beriman, hatinya orang yang mukmin, laksananya sebuah cermin. Kalaulah hatinya orang beriman, hatinya orang mukmin, hatinya Bapak Ibu ini laksananya sebuah cermin, kata Rasul. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang mau bercermin ke dalam hatinya, siapa yang mau menyilau dan menilik ke dalam dirinya, ke dalam kalbunya, pasti dia mampu menyaksikan akan Tuhannya. Makanya untuk menyaksikan, untuk menilik Tuhan itu mesti ke dalam diri. Namun kenali dulu diri kita itu. Kalau kita tidak kenal diri, bagaimana kita bisa akan memandang akan Tuhan itu ke dalam diri kita ini? Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul.
Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Siapa yang ingin melihat Tuhan, siapa yang ingin mencari Tuhan, siapa yang ingin berlikuk dan bersuah dengan Tuhan, keluar daripada dirinya, maka dia tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan untuk selama-lamanya, karena dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Rasulullah. Maka untuk menilik Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk bersuah dengan Tuhan, tilik ke dalam diri, lalu kenali siapa diri kita itu. Man ana, siapa aku, aku yang sejati, aku yang sebenar-benar aku yang seakmal diri. Karena Nabi telah memberi petunjuk, Nabi telah memberikan jalan. Siapa yang istiqomah mengikuti jalan dan petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, pasti kita akan bisa berjumpa siapa Tuhan dan siapa diri kita ini. Karena Allah dah jamin itu kepada diri Bapak Ibu. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hei insan, hei sekalian manusia, wahai jantung hatiku, kata Allah, karena kamu telah bersungguh-sungguh, kamu telah bekerja keras untuk mencari dan menemui aku. Dengan cara kamu berusaha mengenal siapa sejati dirimu, pasti satu saat kamu akan bertemu dengan aku setelah kamu mampu menemui siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi Allah bukakan rahasia bagi orang yang bersungguh-sungguh, orang yang istiqomah untuk mencari dan menemui Allah ke dalam dirinya, lalu dia mau memahami siapa sejati dirinya, pasti kamu akan menemui akan aku setelah kamu mampu mengenal siapa rahasia dirimu yang sebenarnya. Lalu siapa diri ini? Diri ini Bapak Ibu yang sebenarnya diri, ini yang disebut namanya dengan ruh. Yang sebenar diri itu adalah ruh. Udah kenal kita Bapak Ibu, yang sebenar diri adalah ruh. Maka tilik lagi ke dalam Bapak Ibu, siapa yang sebenar ruh itu? Yang sebenar ruh itu disebut namanya dengan nyawa. Nyatanya wujud Allah. Anda tahu kita yang sebenar itu adalah nyawa sebutannya. Tilik lagi ke dalam. Karena ini yang dimaksudkan oleh Nabi itu center ke dalam, ikro ke dalam. Nah setelah kita paham yang sebenar itu adalah nyawa, maka tilik lagi ke dalam nyawa. Siapa yang sebenar nyawa? Yang sebenar nyawa itu yang dikatakan namanya dengan napas. Udah kenal kita Bapak Ibu, yang sebenar nyawa itu adalah napas. Tilik lagi ke dalam, siapa yang dikatakan sebenar napas? Yang dikatakan sebenar napas itu, itulah namanya dengan sir. Sir itulah yang dikatakan yang sebenarnya napas. Udah tahu Bapak Ibu bahwa yang sebenar napas itulah sir. Tilik lagi ke dalam sir itu. Siapa yang dikatakan yang sebenar sir? Yang dikatakan sebenar sir itu adalah namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sebenarnya yang diri Bapak Ibu. Udah tahu kita Bapak Ibu bahwa Nur Muhammad itulah yang sebenarnya diri kita. Tilik lagi ke dalam Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu sebenarnya? Nur Muhammad itulah yang dikatakan namanya dengan sifat. Sifat yang 7. Sifat yang 7 itu maksudnya yaitu sifat sama, basar,
kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Jadi yang sebenarnya Nur Muhammad itu adalah sifat yang 7. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, dan iradat, serta hayat. Udah tahu kita bahwa Nur Muhammad itu adalah sifat yang 7. Tilik lagi ke dalam, siapa sifat yang 7 itu? Sifat yang 7 ini yang disebut namanya dengan zat. Itu yang disebut namanya zat. Udah tahu kita siapa yang sebenarnya zat. Tilik lagi ke dalam. Rupanya yang sebenar zat itulah wujud kita. Siapa wujud kita? Wujud kita itulah yang dimaksud namanya dengan insan. Itulah diri kita, Bapak Ibu. Setelah kita paham, memandang asal usul diri kita ini secara tarki, yang diri kita itu adalah ruh, yang ruh itu adalah nyawa, nyawa itu adalah napas, napas itu adalah sir, sir itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sifat yang 7, sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayat. Lalu siapa sifat yang 7? Sifat yang 7 itu adalah zat. Siapa zat? Zat itulah wujud kita. Siapa wujud kita? Itu yang disebut namanya insan. Ini disebut namanya tarki. Setelah kita melakukan tarki, dah tahu kita siapa diri kita, lakukan lagi namanya tanazul. Siapa insan? Insan itulah wujud kita. Siapa wujud kita? Wujud kita itulah yang zat. Siapa yang zat? Zat itulah sebenarnya yang sifat 7. Siapa yang sifat? Yang sifat itu adalah Nur Muhammad. Siapa sebenarnya Nur Muhammad? Itu adalah sir. Siapa sebenarnya sir? Itu adalah napas. Siapa napas? Napas itu adalah nyawa. Siapa nyawa? Itu adalah ruh. Siapa sebenarnya ruh? Ruh itulah sebenarnya diri kita. Rupanya dia memandang kepada dirinya seorang, Bapak Ibu. Namun diri dengan nama tidak akan pernah berpisah cerai. Kalaulah boleh Ustaz tahu, ibu-ibu, ini Ibu Linda lah dulu. Nama Ibu Linda itu letaknya di mana? Di KTP, di KK, pada uda, pada ayah, pada ibu. Di mana letak namanya? Alhamdulillah. Mana yang diri Ibu Linda itu yang mana? Ruh. Mana yang dikatakan ruh? Mana yang disebut nyawa? Mana yang disebut napas? Mana yang dikatakan sir? Mana yang dikatakan Nur Muhammad? Mana yang dikatakan sifat? Mana yang dikatakan zat? Siapa yang wujud diri kita? Itu insan. Siapa yang sebenarnya insan? Siapa yang sebenarnya wujud kita? Siapa sebenarnya zat? Siapa yang sebenarnya sifat? Siapa sebenarnya Nur Muhammad? Siapa yang disebut sir? Siapa yang katakan nafas? Siapa yang katakan nyawa? Siapa yang katakan roh? Dia. Maka diri dengan nama yang punya diri tidak akan pernah berpisah dia. Inilah yang dimaksudkan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.